Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini berjudul Etam. Etam adalah tempat perkemahan kedua ketika bangsa Israel eksodus atau keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Etam punya arti tembok kota atau tembok pertahanan. Kata ini berasal dari bahasa Mesir yang juga mempunyai arti bersama dengan mereka. Terkadang kata etam digunakan dengan arti yang lebih luas yang menunjuk padang gurun Syur dalam Keluaran 15 ayat 22 dan Bilangan 33 ayat 8. Lokasi etam terletak di perbatasan negara Mesir di sebelah timur. Wilayah ini berjarak kira-kira 1 hari perjalanan dari Sukot. Etam juga disebut sebagai tepi padang gurun, karena Etam adalah tempat keberangkatan kehidupan umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Wilayah ini terletak di sekitar tepi sebelah timur Wadi Tumeilat sekarang ini. Peristiwa yang terjadi di Etam adalah di mana tiang awan dan tiang api muncul untuk pertama kali. Seperti artinya, Etam tembok kota. Maka pelajaran hari ini adalah Allah menjadi tembok kota dan tembok pertahanan bagi kita, orang-orang percaya. Tiang awan dan tiang api muncul pertama kali di Etam dan terus muncul sepanjang 40 tahun kurang lebih di padang gurun. Padang gurun yang dilewati oleh umat Israel menyengat dengan panas matahari yang menghanguskan di siang hari dan dingin yang menusuk tulang di malam hari. Akan tetapi tiang api dan tiang awan ini memberikan keteduhan dan menyejukkan di siang hari, dan tiang api memberikan kehangatan di malam hari, memberikan lingkungan yang terbaik kepada umat Israel dengan cuaca yang konsisten, yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Lebih lagi, tiang api memberikan penerangan kepada umat Israel seperti siang hari dan bahkan melindungi mereka agar tidak satu kali pun terjatuh ke dalam lubang yang sangat banyak di padang gurun. Sungguh hal ini merupakan kasih karunia Allah, perlindungan dan kasih Allah yang Immanuel, dan begitu spektakuler ketika melihat tiang awan di siang hari dan menjelang malam awan itu berubah menjadi api dan menjelang pagi berubah menjadi tiang awan. Tepat pada waktunya. Tiang awan dan tiang api ini kira-kira melindungi umat Israel sekitar 39 tahun, 11 bulan dan 21 hari, atau kira-kira 40 tahun kurang 9 hari saja. Tembok pertahanan apa yang diberikan tiang awan dan tiang api bagi umat Israel? Yang pertama adalah tembok pertahanan di mana Allah berjalan di depan mereka. Yang harus dilakukan oleh umat Israel adalah hanya mengikuti pimpinan Allah ketika Dia berjalan di depan mereka dengan tiang awan, seperti yang dinyatakan dalam Bilangan 9 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Dan setiap kali awan itu naik ke atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Lalu yang kedua, tembok pertahanan yang tidak beralih selama-lamanya. Keluaran 13 ayat 22 mengatakan demikian. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kata dengan tidak beralih dalam
frasa Ibraninya menekankan bahwa tiang awan dan tiang api tidak meninggalkan umat Israel sedetik pun. Tiang awan dan tiang api senantiasa tidak putus-putusnya melindungi mereka. Lalu yang ketiga, tembok pertahanan untuk keamanan yang mutlak. Tiang awan dan tiang api adalah tembok pertahanan yang kokoh yang mencegah serangan musuh-musuh melawan Israel. Seperti dikatakan dalam Mazmur 105 ayat 39 dikatakan demikian, dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Di ayat ini kata tudung dalam bahasa Ibraninya adalah masak, yang mengacu kepada sebuah penutup atau telekung yang menutup untuk sepenuhnya dan menyembunyikan tanpa celah. Allah sepenuhnya menghalangi dan menyingkirkan segala serangan dari musuh-musuh Israel dengan tiang awan agar musuh tersebut tidak mendekati umat Israel. Bisa dikatakan musuh-musuh Israel itu tidak melihat, ya karena bangsa ini baru keluar, mereka hanyalah seorang budak, bukan tentara perang. Oleh karena itu, di setiap daerah di mana tiang awan dan tiang api berada, selalu merupakan menjadi tembok kota yang sempurna dan tembok pertahanan yang sempurna. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya pada hari ini memaknai Allah itu tempat perlindungan kita? Mudah jika kita membayangkan sebuah tempat perlindungan yang berupa gedung atau bunker atau markas-markas militer. Tetapi bagaimana caranya menjadikan Allah yang tidak dapat kita lihat menjadi tempat perlindungan kita? Daud adalah contoh yang baik, di mana Daud selalu berlindung kepada Allah. Dalam Mazmur 62 ayat 7 dan 8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan. Salah satu cara yang mudah menjadikan Allah tempat perlindungan kita adalah memintanya secara langsung seperti yang Daud katakan. Daud berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Itulah yang senantiasa dilakukan oleh Daud. Dia menumpahkan isi hatinya kepada Allah tentang apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dan Daud meminta Allah terlibat untuk membela Daud, untuk menolong Daud ketika Daud dalam keadaan punya masalah. Kemudian, seperti yang kita pelajari dari bangsa Israel tadi, bagaimana Tuhan menjadi pemimpin sebagai tiang awan dan tiang api ketika kita telah mencurahkan isi hati kita. Kita menuruti pimpinan Tuhan, menuruti bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, atau bagaimana kita taat kepada firman Tuhan yang kita baca, berarti kita berlindung di dalam pimpinan Allah. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, misalnya firman Tuhan mengatakan kita untuk jujur, lalu kita tidak sengaja menggunakan uang milik orang lain untuk kepentingan kita, dan firman Tuhan katakan bahwa kita harus jujur. Dan ketika kita jujur, orang yang dirugikan oleh kita begitu marah. Bagaimana Tuhan melindungi kita? Disitulah hati kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Tidak takut dengan apapun yang akan kita hadapi. Tuhan memberikan keberanian, memberikan damai sejahtera di dalam hati kita karena kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Itulah Tuhan melindungi kita, dan saya yakin tidak hanya berhenti sampai di situ. Tangannya yang tidak kita ketahui akan bergerak. Bisa jadi Tuhan melembutkan hati orang yang sedang marah, bisa jadi Tuhan meluputkan kita dari orang yang ingin marah
dengan caranya yang ajaib. Apapun situasi yang kita hadapi, tempat paling aman ialah kehendak Allah. Ia berjanji untuk menjadi tempat perlindungan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah perlindunganku, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.